Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Polisi nggak akan nangkap dia sampai tanggal 27 gitu. Sehingga itu perintah istana ya? Perintah istana. Yang mana? Untuk polisi jangan tangkap Hasto. Mau taruhan Alphard, mau taruhan Boeing, saya siap. Mau taruhan $1 juta, saya siap. Mas Hasto ini memang rentan terhadap hoaks. Jadi dia itu gampang menerima informasi-informasi yang sebetulnya nggak bisa diverifikasi. Informasi-informasi yang meragukan. Tapi sejauh sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan pikirannya, dia terima aja gitu. Yang celakanya adalah pada giliran berikutnya, beliau justru menjadi penyebar hoaks itu sendiri, produsen hoaks. Seandainya hari ini ditelepon sama Pak Prabowo dan atau sama Pak Jokowi, mana dulu yang diangkat? Dalam waktu bersamaan, mana dulu yang diangkat? Dua telepon nomor, mana dulu yang diangkat? Ayo. Nggak berani spekulasi dan berfantasi. Ya. Sobat Madilog, perjalanan pemerintahan itu adalah satu tugas kenabian, karena yang dikatakan oleh Rousseau, sebuah kontrak sosial, kontrak politik antara rakyat dengan penyelenggara negara itu dilaksanakan dan diuji. Nah, ketika itu berjalan, biasanya muncul para aktivis, analis yang mengkritisi jalannya pemerintahan. Persoalannya adalah sekarang kita lihat dalam era demokrasi elektoral, kita melihat hadirnya para aktivis, para analis yang sangat kritis, kemudian menjadi penyelenggara negara. Satu orang yang lagi keluar dari kandangnya, orang dalam, hadir di depan kita sekarang, yaitu Bung Muhammad Kodari, Mr. Ki. Halo. IJP, sahabat lama saya. Ya. Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Iya, tapi lagi cuti sekarang. Nah, lagi cuti. Melanjutkan cuti. Melanjutkan cuti. Iya. Apalagi memantau keadaan. Memantau keadaan dan mengomentari keadaan. Itu ada dalam nomenklaturnya. Yang mana tuh? Nomenklatur apa untuk memantau keadaan artinya? Maksudnya KSP. Ya. Kalau bicara KSP itu, kalau pakai Perpres yang ada sekarang, tugasnya itu 3. Ya. 1, untuk monitoring ya program-program prioritas pemerintah. Yang kedua, untuk memantau isu-isu strategis. Yang ketiga, komunikasi politik. Tapi dalam Perpres yang lebih baru lagi, soal komunikasi politik ini sudah dialihkan kepada Badan Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang dikepalai oleh Hasan Nasbi. Jadi nanti Perpres kita ini ya kemungkinan akan ada revisi dengan keluarnya satu fungsi dan mungkin saya nggak tahu nanti apakah ada fungsi yang lain yang ditambahkan untuk menggantikan fungsi komunikasi politik. Tetapi pada pokoknya sebetulnya KSP itu orientasinya sekarang lebih banyak ke dalam gitu. Tetapi ya saya sebagai orang yang selama ini di ruang publik kan, ya sering ditanya, sering dimintain komentar gitu. Dan kita kan gini-gini juga udah punya konstituen juga. Ya tetap harus menyapa lah. Artinya bukan dilarang sama sekali untuk berbicara ke publik. Tidak ada larangan eksplisit untuk berbicara ke publik, itu tidak ada. Saya masih muncul di beberapa podcast, tetapi frekuensinya udah nggak seperti dulu. Dan mungkin kalau bicara isu-isu yang atau event-event yang sangat aktual dan faktual kayak sekarang jelang pilkada ya lebih baik saya cuti ke dalam lah, kira-kira begitu supaya bebas. Jangan sampai nanti ditanya oleh host, tanya sama IJP, jawabannya no comment terus, kan nggak seru. Itu yang kita lihat kan di KSP kan selama ini kan para pejabat publiknya ada tokoh-tokoh seperti Ngabalin dan segala macam. Betul. Itu sekarang fungsi itu sudah diambil alih oleh PCO. Makanya PCO kemarin kan sudah melantik susunan personalianya, termasuk kalau nggak salah ada 6 juru bicara ya. Dan salah satunya adalah teman kita di Tanah Abang 3, yaitu Philips Permonte.
Betul, dan yang lain kan juga ada. Menurut saya harusnya salah satu jubir itu Indra Piliang itu. Boleh juga itu. Nanti saya sampaikan kepada Pak Hasan Nasbi itu. Harusnya Indra Piliang itu. Muncul dulu lah. Permonti kan untuk urusan luar negeri. Urusan luar negeri ya? Deplu dan segala macam. Kan. Urusan dalam negeri nanti Indra Piliang itu. Kita urusan sastra. Cocok itu. Untuk urusan sastra. Ini belum apa-apa nih Sobat Madilog. Langsung ada proses barter yang dilakukan oleh narsum kita. Diskusi. Tapi ya hati-hati karena Sobat Madilog agak kritis. Ini kan sahabat lama. Kalau nggak kenal bukan sahabat kan nggak bisa ngobrol lah kita. Kan Indra Piliang kan sejarahnya kan dari dulu kan peneliti. Kan kita sama-sama di CSIS bersama dengan Philips Permonte. Betul. Dan kita sama-sama peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial. Dalam Negeri kan, Politik dan Perubahan Sosial. Perubahan Sosial, iya. Yang kemudian mulai tiap hari Jumat kita makan makan es krim habis sholat Jumat dan show di CSIS yang dianggap Katolik gitu kan. Iya, nah, kan sebetulnya pembukaan Indra Piliang tadi kan aktivis lalu masuk ke dalam pemerintahan itu kan jejaknya kan yang mulai kan Indra Piliang dulu kan, bergabung dengan partai politik, lalu kemudian berproses maju calon kepala daerah, calon anggota DPR gitu kan. Cuman takdirnya kan belum masuk ke dalam kan, gitu. Karena waktu itu sangat dilarang sama sangat dilarang. Sekarang kita akan melihat itu. Ini kan kalau kita lihat orang-orang kabinet ini kan barangkali begini loh, tapi lanjutin dikit. Barangkali memang prosesnya IJP itu harus lewat jalur ini langsung sekarang justru mungkin masuk ke dalamnya, bukan lewat jalur proses pemilu, tapi jalur proses rekrutmen pejabat pemerintahan. Gitu. Kita akan pikirkan itu. Kita serahkan sama produser nanti. Apakah mau nambahkan di sana? Ini kan kalau kita lihat dari di kabin ini kan ada banyak generasi nih. Generasi X, Y. Yang paling banyak kan generasi X. Tapi kan sebelumnya baby boomers. Bagaimana tuh pola komunikasi? Jelasin dulu sama pemirsa. Generasi X itu apa? Y itu apa? Baby boomer yang udah lahir pasca perang. Yang lahir kelompok yang keluarganya anak-anaknya banyak. Usia umur berapa berarti mereka sekarang? Kelahiran sebelum tahun 64. Artinya Pak Safri Samsudin dan segala macam itu generasi baby boomer. Usia 70-an ya? Ya, 70-an. 60, 70? Ya, 60-70. Kalau 50-an, generasi X. Generasi X. Itu biasanya kelompok kritis, Scorpion, Flower Generation, dan kemudian mereka yang sangat egois katanya, tetapi juga menjalankan pekerjaan dengan sangat baik. Itu orang seperti Godari. Itu paling banyak di kabinet sekarang. Kemudian generasi milenial, yaitu anak-anak yang terkait dengan Gen Z, dengan teknologi, dengan video, dan selalu megang handphone. Nah, gimana itu pola di kabinet ini untuk sebagai kepala staf kan benar harus didisiplinkan semua ini. Enggak, yang ketua kelasnya itu Seskap kan nanti, Seskap. Kalau kita ini kan bukan kepada orangnya. Kita ini kepada program-program pemerintahnya. Kita mengawal program kerja Presiden. Ya, bagaimana program-program pemerintahan itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya lah. Kita ini monepnya Presiden, kira-kira begitu. Dan termasuk kalau ada masalah-masalah, terutama program-program prioritas, kita bisa membantu untuk mencarikan jalan keluarnya. Karena satu program pemerintah itu, apalagi kalau program yang besar dan kompleks, itu kan melibatkan berbagai kementerian, bahkan antar Menko. Gitu. Jadi kita berperanan di situ. Nah, kalau bicara susunan kabinet Pak Prabowo, kabinet ini saya kira memang yang termasuk paling lengkap ya secara komposisi ya. Dan ya memang juga kabinetnya termasuk yang paling besar dalam sejarah presidensialisme kita. Gitu. Kita punya representasi dari berbagai macam kelompok-kelompok politik yang ada di Indonesia, mulai dari partai politik. Kalau bicara partai politik kan semua perwakilan partai politik ada, kecuali PDI Perjuangan. Itu pun juga masih diperdebatkan. Karena di situ ada Pak BG. Betul. Ya, kalau buat saya pada hari ini saya melihat Pak BG bukan bagian dari PDI Perjuangan. Kemudian dari Ormas misalnya, dari Muhammadiyah aja kalau nggak salah ada 6. Dari NU saya belum hitung. Nah, kalau 6 tadi saya tahu jawabannya karena yang yang ngitung Mas Gibran. Iya, waktu kemarin ya acara Muhammadiyah kan, itu Mas Gibran yang ngitung. Jadi per hari ini saya melihat bahwa memang keterwakilan yang ada itu betul-betul ada di kabinet.
Dan ini juga sebetulnya secara pesan politik menurut saya menunjukkan bagaimana orang-orang yang pernah bersentuhan, pernah bersama dengan Pak Prabowo ya, pernah berjuang bersama dengan Pak Prabowo atau berjuang untuk Pak Prabowo, itu memang mendapatkan bagian, mendapatkan ruang untuk bisa melaksanakan pemerintahan gitu. Dan saya kira ini implikasinya jelas bagi elit politik Indonesia bahwa Pak Prabowo ini orang yang tahu berterima kasih, orang yang loyal gitu ya, orang yang memang tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah bersama dia gitu. Dan itu sebetulnya mengkonfirmasi apa yang sudah kita lihat pada Pak Prabowo selama ini. Bagaimana orang-orang yang sudah bersama dengan Pak Prabowo semenjak lama kayak Pak Safri ya kan, Betul. Glenny Kairupan, teman-teman beliau TNI semenjak awal, teman seperjuangan, Di AKTI. anak-anak muda yang bersama dengan beliau kayak siapa Sugiono, Betul. Prasetyo, kemudian siapa lagi, sampai Anggaraka yang sangat muda, Teddy Indrawijaya, gitu. Itu semua ya notabene praktis bersama dengan Pak Prabowo gitu. Dan itu juga sekali lagi tercermin juga dari buku kepemimpinan militernya Pak Prabowo, terutama jilid 1 ya. Ya. Buku kita kalau mau mengenal Pak Prabowo itu, saya sering katakan berulang kali, ada cara cepat untuk memahami Pak Prabowo. Bacalah buku militer jilid 1, kepemimpinan militer jilid 1 dan kepemimpinan militer jilid 2. Terutama kepemimpinan militer jilid 1, karena di situ Pak Prabowo bercerita mengenai apa ya, mengenai pelajaran-pelajaran kepemimpinan yang beliau peroleh dari orang-orang yang pernah menjadi pimpinannya, pernah menjadi rekan kerjanya, koleganya, dari prajurit-prajurit di bawahnya. Jadi saya kira Pak Prabowo ini orang yang sangat bisa dibaca karakternya dan polanya, bahwa memang salah satu ciri menonjol dari Pak Prabowo itu adalah setia kawanannya. Gitu. Jadi sebetulnya saya melihat potensi bahwa koalisi politik yang ada sekarang dan partai-partai politik yang bersama dengan Pak Prabowo itu ke depan akan bersama beliau lagi. Gitu. Itu seperti Jenderal MacArthur yang jadi ini unik. Yang kenal semua prajurit yang di lapangan. Oh iya, gitu ya? Iya, dia dan selalu kalau ketemu bukan orangnya cuma pernah dia kenal langsung. Iya. Jadi sebetulnya kita bisa membaca peta koalisi 2029 dari susunan kabinet 2024 ini. Jangan jauh-jauh dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Iya. Artinya ini akan 2 periode? Ya, semua presiden saya kira akan berusaha untuk 2 periode. Pertama, karena memang program-program pembangunan pada tingkat nasional itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun ya. Betul. Ada yang 10 tahun, bahkan lebih panjang daripada itu. Gitu ya. Yang kedua, memang kalau kita bicara keberlanjutan program pembangunan secara optimal, ya kalau cuma 1 periode kan akan terputus gitu. Saya termasuk orang yang pernah mengusulkan lebih dari 2 periode ya. Salah satu alasannya karena memang di luar soal isu polarisasi pada waktu itu, memang sebetulnya kita ini ya sebagai bangsa itu, di sini boleh ya ide-ide yang ide-ide yang radikal boleh ya? Oh, tadi saya ketemu justru ini sangat radikal. Sangat radikal ya. Tadi saya ketemu dengan Bang siapa tadi? Bang Ginting. Bang Ginting. Ah, itu dia. Saya dengar juga tadi diskusinya juga ramai. Iya. Gini loh, kita tuh sebagai bangsa dan elit sebetulnya sudah merumuskan, disadari tidak disadari bahwa yang namanya kemajuan atau pembangunan jangka panjang itu 25 tahun loh. Betul. 25 tahun. Jadi sebetulnya kalau konsisten dengan agenda, dengan pemikiran itu, maka seorang presiden itu harusnya bisa dipilih 5 kali. Kalau kita membaca iya dong. Ali Murtopo kan? Iya, jadi betul. Kita nggak usah ngomong Ali Murtopo. Iya kan 25 tahun. Iya, betul. Tapi sekarang pun juga yang namanya RPJM itu, rencana pembangunan jangka panjang, RPJP, itu 25 tahun. 25 tahun. Iya. Harusnya diberikan kesempatan presiden itu untuk bisa dipilih 5 kali. Kalau kita konsisten dengan itu, nanti kita ubah konstitusi. Soal diubah itu soal yang lain lagi. Seorang penggerak. Soal diubah itu soal yang lain lagi. Tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada dasar pemikiran bahwa suatu bangsa itu baru bisa menuntaskan rencana jangka panjangnya, yang artinya membangun bangsa itu dalam secara maksimal, itu patokannya 25 tahun. Saya membayangkan ketika para menteri atau wakil menteri bertemu itu akan sangat ramai karena semuanya penuh dengan gagasan dan ide. Itu apa seperti ini juga nih ketemu dengan teman-teman itu? Oh, kalau yang sudah berlangsung selama ini, karena ini baru di awal ya dan datang dari berbagai macam latar belakang, kalau bicara materi-materi itu kita biasanya mendapatkan arahan dari Pak Prabowo, kemudian mendapatkan
penjelasan mengenai agenda-agenda besar, misalnya swasembada pangan, itu yang bicara Pak Amran sebagai Menteri Pertanian. Betul. Bicara mengenai rencana swasembada energi, itu yang diserahin Pak Bahlil. Ketahanan energi Bicara mengenai makan bergizi gratis, itu oleh Pak Dadan Hindayana, kepala dari BGN, Badan Gizi Nasional yang akan melaksanakannya. Kemudian bicara perumahan 3 juta rumah untuk rakyat, pembangunan 3 juta rumah, itu yang bicara adalah Menteri Perumahan Pak Marwar Sirait. Nah, selebihnya kita lebih banyak bicara soal-soal pribadi, soal-soal kenalan, dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau bicara mengenai program-program kerja, saya kira pada hari ini itu ada di forum rapat kabinet. Tapi saya kan nggak ikut, karena saya kan wakil. Yang ikut Pak Kepala saya, Pak Anto Putranto. Ya, kita nggak tahu, biasanya orang di luar yang dalam itu kan yang memikirnya, tangki pemikirnya orang yang justru yang nggak ikut rapat, lebih banyak bekerja. Karena seorang Muhammad Kodari, ketua saya dulu, ketua umum kelompok studi mahasiswawi DK Prasetya. Dia adalah seorang pemikir, seorang pemikir yang mengepalai para pemikir yang lain. Nah, saya itu yang belajar jadi pemikir. Karena dia ketuanya, dia bilang belajar. Ini kalau kita lihat setelah Pak Prabowo pulang, itu akan lebih banyak menanyakan hasil pekerjaan atau memberikan arahan lagi? Saya kira yang gini, kalau kita bicara proses pemerintahan kan kita bicara susunan kabinet sudah, agenda-agenda pemerintahan sudah. Nah, ini sedang diturunkan sampai kepada rencana aksi kerja yang kemungkinan baru nanti pada bulan Desember akhir lah diselesaikan. Yang kedua lagi bicara konsolidasi organisasi juga. Ada jadi misalnya ada kementerian yang dipisah, kemudian bicara organisasi. Kayak KSP sendiri, karena dia organisasi hibrid, ada sekretariat, lalu ada tenaga profesional. Tenaga profesional waktu kami masuk itu kosong, saya dan Pak Kepala masuk itu kosong, kita melakukan rekrutmen. Rekrutmen awal sudah, nanti rekrutmen yang tahap kedua, itu akan dilaksanakan pada bulan Januari. Nah, kenapa 2 tahap? Karena memang kita sekarang bergerak berdasarkan sisa anggaran yang ada gitu. Sisa anggaran tahun sebelumnya. Nah, mungkin juga kita juga masuk menunjuk deputi. Mungkin menteri-menteri yang ada sekarang ini juga, ya kalau dia masuk ini mungkin sudah ada deputi-deputi yang sudah existing melanjutkan dari yang sebelumnya. Saya kira kata kuncinya sekarang ini lagi menurunkan asta cita itu ke dalam program-program kerja yang lebih operasional gitu, sampai kepada tataran rencana aksi. Beberapa sudah mulai action, kayak Pak Ara misalnya, itu sudah mulai action dengan program perumahan gratisnya, dia menyumbangkan tanahnya pembangunannya dikontribusikan oleh Pak Aguan misalnya. Nah, ini sudah mulai berjalan. Gitu. Tapi yang uniknya Ara ini kan kawan kita juga kan, teman kita sejak dulu kan. Ini ngomentarin politik juga. Ngomentarin politik soal Anies, soal apa. Oh iya kan, dia kan berkampanye sekarang. Kalau kita bicara pada hari ini, agenda paling utama kan Pilkada tanggal 27 November. Berapa hari lagi dari sekarang. Artinya kan saya juga ikutin. Ini nggak boleh telat tayangnya. Karena kalau telat tayangnya udah lewat topiknya. Ya makanya udah pasti nggak telat. Besok kita tayangkan. Jadi begini, berarti kehadiran saya bilang keluar sarang itu, saya lihat juga proses yang lain kan, komentarin Anies segala macam. Ini ada yang terbaru katanya soal Hasto ini, pernyataan Hasto itu paling menarik sekarang. Itu apa komentar dari seorang Mr. G ini yang memantau isu? Iya. Kalau saya lihat ya dialognya Hasto dan Koni Bakri itu di podcastnya Akbar Faisal, teman kita juga, teman lagi. Sebetulnya itu bagian dari manuver pilkada kalau menurut saya. Jadi dalam podcast itu kan Hasto mengatakan dia dijadikan tersangka, akan dijadikan tersangka. Setelah dia bergerak ke Sumut. Karena dia bergerak ke kampanye di Medan, di mana-mana. Gitu. Nah, yang mengatakan itu adalah Koni gitu. Nah, sebetulnya ini agak meragukan. Karena apa? Karena hanya keluar dari pernyataan seorang Koni. Nah, Koni ini beberapa kali pernyataannya itu memang kontroversial. Dan kemudian dia ralat sendiri gitu. Misalnya dia pernah mengatakan bahwa polisi punya akses kepada Sirekap, bahkan bisa mengisi formulir C1. Dia mengatakan sumbernya adalah Ogroseno.
purnawirawan Polri gitu. Tapi kemudian dia ralat kan itu kan pernyataan itu. Dia mengatakan, wah itu diskusi terlalu seru, saya salah tangkap begitu. Jadi sekarang ini dia misalnya mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari seorang anggota atau aparat. Gitu. Nah kan kita nih jadi ragu gitu loh dengan anggota atau aparat yang dia sebut ini, apa betul anggota, apa betul aparat, apa masih aktif atau sudah tidak aktif, atau dia salah tangkap lagi. Artinya salah tangkap pesan lagi gitu. Kalau kemarin itu gara-gara diskusi lagi intens, ini nggak tahu dia salah tangkapnya gara-gara apa gitu. Salah menangkap pesan itu gara-gara apa. Nah pernah juga sebelumnya dia mengeluarkan pernyataan bahwa dalam diskusi dengan Rosan kalau nggak salah ada satu pernyataan. Kalau nggak salah juga dia di situ mengatakan bahwa dia nanti pemirsa lah yang ngecek dengan Rosan itu. Bahwa Pak Prabowo cuma berkuasa 2 tahun misalnya gitu. Lalu Rosan membantah gitu, bahkan melaporkan Koni ini ke polisi gitu. Jadi sejarahnya Koni ini kalau dia ngomong bahkan nyebut nama, itu omongannya itu salah tangkap. Saya khawatir yang sekarang ini salah tangkap juga gitu. Dan ini yang disambut sama Hasto. Nah, itu yang disambut oleh Mas Hasto. Nah, kalau kasus Mas Hasto, kalau beliau salah tangkap, itu saya nggak heran justru. Kenapa? Iya, karena saya udah punya pengalaman pribadi bahwa Mas Hasto ini dia mengkonsumsi informasi yang sebetulnya tidak akurat gitu. Tidak valid ya? Tidak valid gitu. Jadi pernah saya itu diberitakan luas, trending topik di X, di Twitter, bahwa saya itu adalah aktor intelektual atau dalang yang merencanakan kecurangan Pilpres 2024. Dasarnya apa? Mengatakan saya itu dalang karena saya pernah ngomong sebelum coblosan Februari 2024 itu bahwa perolehan suara Ganjar dan Mahfud itu 17% gitu. Nah, angkanya memang kurang lebih seperti itu, tetapi sebetulnya konteksnya dicabut. Pertama saya ngomong itu bukan dalam sebuah rapat tertutup. Katanya ini rapat konspirasi nih gitu kan. Saya ngomong itu di forum terbuka yang Bung Indra pasti tahu. Karena saya ngomongnya itu di Golkar Jakarta. Betul. Nah, Bung Indra kan kita ketemu waktu itu. Oh, ya kan di dalam udah balik kan? Pada saya bicara itu Bung Indra ada ketua biro saya. Ada saksi matanya Bung Indra. Bung Indra kan saksi matanya, ya kan gitu. Jadi itu bukan di ruang tertutup, tapi di ruang terbuka. Terbuka ya? Terbuka. Hadirin banyak banget. Semua caleg datang. Relawan segala macam dan seterusnya datang. Itu satu. Yang kedua, itu bukan hasil pemilu. Yang saya omongkan itu hasil survei. Iya. Nah, yang ketiga, yang saya sebut, hasil survei yang saya sebut itu, bukan hasil survei nasional. Tapi hasil survei di Jakarta. Gitu. Kekuatan politik calon presiden di Jakarta. Dan kemudian menjadi hasil nasional itu jangan-jangan gara-gara Hasto, bukan gara-gara. Jadi akun ini sudah biasa memproduksi hoax gitu. Saya baca dia ini biasa memproduksi hoax. Nah, ini kemudian memotong pembicaraan saya seolah-olah itu adalah hasil nasional gitu loh, perencanaan hasil nasional, padahal itu adalah Jakarta. Jadi intinya saya bisa mengatakan dengan sangat telak dan sangat kuat karena saya punya buktinya, banyak saksinya, termasuk IJP pada hari ini, saya punya rekaman lengkapnya. Untuk istilahnya mau taruhan Alphard, mau taruhan Boeing, saya siap. Mau taruhan $1 juta, saya siap. Ya. Karena memang saya luar biasa ini. Ini 10% harus untuk Badilong nih. Bung Indra ini kalau taruhan $1 juta, ada yang menjawab tantangan saya dan saya menang 10% buat Bung Indra. Tolong carikan orang yang berani menjawab tantangan saya. Gitu, Tolong buktikan bahwa Kodari itu itu bohong. Bahwa dia sebetulnya tidak pernah hadir pada acara itu. Buktikan bahwa memang sebetulnya dia itu merencanakan kecurangan. Kalau ada yang bisa membuktikan $1 juta. Dan waktu itu kan Bung Kodari kan sangat aktif. Habis acara itu ada acara lagi kan. Nah ini itu dimakan sama Hasto, diulang-ulang oleh dia di podcast segala macam bahwa Kodari ini adalah aktor intelektual kecurangan pemilu dengan menggunakan informasi yang sebetulnya berasal dari Twitter yang adalah hoax itu gitu. Makanya saya katakan Mas Hasto ini memang rentan terhadap hoax. Jadi dia itu gampang menerima informasi-informasi yang sebetulnya nggak bisa diverifikasi. Informasi-informasi yang meragukan. Tapi sejauh sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan pikirannya, dia terima aja gitu. Yang celakanya adalah pada giliran berikutnya, beliau justru menjadi penyebar hoax itu sendiri. Produsen hoax.
Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoaks. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoaks dan produsen hoaks. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan itu. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak, tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendukung dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari, mungkin nanti Bivitri Susanti, ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais, bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais, gitu, iya. Ini hebatnya Amin Serti, dia bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu loh. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak, gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya, gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Semua isu yang dia lemparkan di situlah, gitu, untuk memancing simpati, gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Yang tampil di sana itu teman kita juga. Iya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Bilang, bukan. Nggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihan. Ada Caniago segala macam. Nah, saya sebut Dirty Vote jilid 1 itu sebagai dirty mind atau sebagai strategi Pilpres, karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu, gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan pengurangan suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan sempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya. Dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini, gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru, gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru, iya. Jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan, gitu. Dan juga
Ada kayak, satu lagi Osman Sabtaodang. Nah, itu pilihan itu. Pilihan. Oh ya Oso, Bang Oso. Pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Gitu. Oh, ada Amin Rais. Nah, pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi. Gitu. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini ya, isu bahwa Hasto tersangka gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap gitu. Karena akan ada empati ya. Karena akan ada empati. Yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Ya. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau Hasto ditangkap, dia kan Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid tua. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda. Pak Jokowi bukan Belanda gitu. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. yang saya mau tangkap juga nih Mas Hasto ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya Pak Joko, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju, ya. Sekarang dilantik jadi anggota DPR, ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita, betul. Ya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies, gitu loh. Jangan karena rakyat yang milih Ganjar cuma 16%, 17% lalu disalahkan ini adalah kerajaan, nggak aci dong, gitu. Lagian di podcast itu masa Pak Prabowo ada Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR, itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk siapa tuh Dang? Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan ada 1. Ada lagi ya. Kemudian dia nomor 4 kan? Nomor 4 jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga Boni Triana. Boni nanti harus ada di sini ya. Ke sini gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Ya aku udah pules-pules loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pules-pules ini masih dibongkar lagi. Iya. Itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Terus kemudian posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus. Saya nggak nyebut nama ya. Saya nggak nyebut nama ya. Iya karena kosiner ibu kita semua kan. Ya. Artinya yang kita lihat ini kan kalau dari dulu kan disebut dalam komunikasi era kolonial kan agitprop, agitasi dan propaganda. Apa yang dilakukan dua-duanya sekaligus nih sama? Nggak apa-apa. Jadi Hasto agitprop, saya juga agitprop. Dan memang harus begitu. Itu yang namanya demokrasi. Jadi menghadapi suatu opini, lawan dengan opini juga. Menghadapi suatu podcast, lawan dengan podcast juga gitu. Opini nggak boleh dilawan dengan proses hukum.
Betul. Nggak boleh dilawan dengan proses hukum. Opini dilawan dengan opini juga. Gitu. Nah, soal siapa yang menang, siapa yang lebih dipilih, siapa yang didukung, kembali kepada rakyat. Demokrasi itu demos kratos. Jadi antara Mas Hasto dengan saya ini, kita sama-sama berdialektika demokrasi. Bung Indra Piliang dengan Apar Tanjung, itu demokrasi itu. Makanya saya... Minum dulu. Minum dulu. Oke. Jadi ya. Madilog itu apa Madilog? Materialisme dialektikal logika. Itu dia. Bukunya Tan Malaka kan? Ini Madilog. Ya. Ya, kalau kita lihat jadi sekarang lagi cuti untuk membicarakan Madilog ini, membicarakan Hasto dan Dirty Vote Jilid 2 ini. Karena kayak kita lihat kan kalau Voltaire mengatakan sebenarnya begini sebenarnya begini. Kalau kita bicara de jure ya, itu ya, aturan mengenai kampanye itu, ya kalaupun saya ini disebut kampanye ya, itu hanya ada di hanya untuk menteri dan setingkat menteri mengajukan cuti kepada presiden. Wakil itu saya suruh staf cek nggak ada. Betul. Tapi ya saya coba aja lah supaya istilahnya jangan pro kontra, saya cuti ke dalam aja. Jadi kalau saya nggak mengajukan cuti juga sebetulnya nggak apa-apa, nggak diatur kok. Ini loopholes. Kalau Mas Hasto perlu cuti juga nggak? Enggak lah. Nggak perlu ya? Dia kan bukan pejabat negara kan. Ya. Dia pejabat kerajaan. Kerajaan Banteng. Banteng Merah ya. Iya. Tapi dia kan kesayangan. Dia kan tokoh aktivis 80-an kan. Iya. Memang salah satu cirinya kan memang meledak dan bahasanya tinggi. Ya tapi begini sih harapan saya sebagai sekjen sebuah partai besar ya. Beliau itu ya harus selektif dalam mengolah dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi gitu loh. Kalau beliau nggak cukup selektif dalam menerima informasi dan menyebar informasi, ya itu berbahaya karena ini kan partai besar, banyak pendukungnya dan posisi beliau strategis, banyak yang mendengarkan gitu loh. Itu masalah menurut saya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya Mas Hasto mempersoalkan Pak Jokowi lah, mempersoalkan polisi lah gitu. Ya sekarang kembali kepada Mas Hasto sendiri bagaimana kriteria-kriteria yang beliau pakai dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi itu ada nggak sebetulnya gitu. Artinya dan bisa dalam Islam itu kan dalam istilah kita tabayun kan bisa. Saya kan orang yang kalau ada orang yang paling bisa dan berhak menjawab Mas Hasto itu saya pasti. Kenapa? Saya ini korban hoaxnya Mas Hasto. Dituduh sebagai pengatur atau desainer kecurangan pemilu gitu loh. Tapi kan sampai hari ini kan saya pernah nggak melaporkan Mas Hasto? Nggak ada. Ngapain? Pertama nanti saya akan dibilang mengkriminalisasi kan, gitu kan. Yang kedua ya saya punya prinsip bahwa itu kan opini dari Mas Hasto, saya jawabnya dengan opini gitu. Apalagi sekarang kalau Mr. Kim melaporkan itu pejabat negara yang melaporkan saya. Iya, apalagi sekarang. Iya, dulu aja enggak, apalagi nanti kan. Gitu. Saya kan nggak mau masuk jebakan Batman-nya Mas Hasto kan. Iya. Saya gitu. Kalau kita lihat dalam pertandingan lagian saya sebetulnya terima kasih sama Mas Hasto. Kenapa? Dia nuding saya begitu kan saya tambah ngetop. dan resepnya gampang aja, saya jawab aja beliau itu. Ini pertarungan nih kalau kalian sebagai analis juga ya, mengamati. Ini pertarungan Jawa Tengah sama DKI ini kan dalam margin error ini. Iya. Apa yang akan terjadi ini? Ya nggak tahu karena margin error. Ya ini kan sama kuat. Sama kuat ya. Sama kuat. Gini. Kalau bicara Jawa Tengah, ya itu pasti pilkadanya selesai. Karena calonnya cuma 2, pasti salah satu akan di atas 50%. Ya. Yang kedua, memang di Jawa Tengah tidak ada aturan mengenai absolute majority. Ya. Dia simple majority saja, tidak harus 50% plus 1. Tapi karena 2 calon, pasti 50% plus 1. Ya. Nah di Jakarta yang ada potensi putaran kedua. Ya. Karena di sini ada aturan 51%. 50 plus 1. Ya 50% plus 1 atau absolute majority. Ya. Karena ada calon ketiga, Dharma Pangerkun itu, dia anggaplah ngambil misalnya berapa? 5%? 4% aja. Ya. Supaya mudah ngitungnya, 4% aja misalnya. Maka 100% dikurangi 4 sama dengan 96 kan gitu. Kalau bagi 2, 96 ini sama dengan 48. Jadi nanti bisa aja komisi seharinya 48 Ridwan Kamil, 48 Pramono, 4% Dharma Pangerkun misalnya gitu. Sekali putaran enggak? Enggak. Gitu. Iya. Misalnya Ridwan Kamil 49 nih, ya kan? Pramono 47 gitu.
kemudian Dharma 4% gitu. Iya. Satu putaran enggak. Dan hasil karena nggak nyampe 50%. Hasil surveinya Dharma ini luar biasa, selalu di atas 5%. Nah, sejak awal. Bervariasi kok, ada terakhir, yang di bawah. Enggak. Kalau terakhir di bawah. Dia di bawah 5% nggak ada. Ya kalau beberapa aku lihat ya. Iya. Artinya dia ngeganjal bener ya, nih. jadi pada hari ini ya kemungkinan besar itu 50%, ada putaran kedua tidak satupun yang di bawah, yang di atas 50%. Walaupun menurut saya tetap ada kemungkinan ada pemenang yang tembus 50%. Tapi mungkin tembusnya nggak jauh-jauh amat kali ya. Ya karena 50, sekian, 51, sekian, 52, sekian. Karena orang Jakarta ini kan sekarang, waduh bisik-bisik amat, ya udah dia akan berikan kemenangan kepada yang memang supaya nggak bising-bising lagi. Kayaknya nggak nyampe ke sana deh. Nggak nyampe ke sana. Jadi pada hari ini sih orang akan memilih berdasarkan apa? Pengenalan, kesukaan, berdasarkan track record, gitu, berdasarkan istilahnya siapa kingmaker-nya. Kan pada hari ini kan pertarungannya tuh kan bukan hanya coblosan mengenai gubernur, tapi mengenai kingmaker-nya kan. Di belakang Ridwan Kamil ada siapa? Prabowo, Jokowi, SBY. Di belakang Pramono siapa? Ada Megawati, Anies Baswedan, Amin Rais. Gitu. Ya itu yang dilupakan oleh terutama Mas Anies ya, bahwa seolah-olah dia hanya menghadapi Jokowi, padahal ini kan Pak Prabowo. Terutama orang-orang Glodok tempat saya itu. Oh gitu? Iya mereka bilang nggak ada urusan sama Pak Jokowi, kita ikut presiden. Iya. Kan ada pemahaman seperti itu gitu. Dan menurut saya punya satu tesis ya yang agak beda dengan sebagian orang dan terutama mungkin dari kubu PDIP, bahwa masuknya Anies itu bukannya mengunci kemenangan, tapi justru membubarkan kemenangan gitu. Mungkin mereka ngajak Anies itu tadinya karena dianggap bisa mengunci kemenangan. Oh, kita udah naik nih, kita kunci aja supaya tembus 50% + 1 gitu. Tapi menurut saya justru malah membubarkan kemenangan. Karena apa? Karena pemilih Mas Anies itu kan 3 kategori. Pertama, orang yang buat saya nih ya, orang yang suka dengan Rano, kenal dengan Rano. Yang kedua itu yang memang anak abah pendukung Mas Anies, yang ngelihat bahwa Ridwan Kamil itu representasi dari kelompok Prabowo, Jokowi. Kelompok yang mengganjal Anies lah. Iya, kelompok mengganjal Anies yang mengalahkan Anies, lawannya Anies gitu. Yang ketiga kelompok minoritas yang tadinya ke pasangan Pramono dan Rano karena PDIP dan karena takut dengan Suswono gitu, yang dari PKS. Gitu. Tapi teori saya Anies itu adalah hantu yang lebih mengerikan bagi kalangan minoritas dibanding dengan PKS. Karena isu politik identitas, khusus Jakarta itu karena pilkada memori residu pilkada 2017 ya kan, dan seterusnya. Sehingga ya isu identitas ini lebih menempel pada Anies. Dan itu bisa membuat mereka yang tadinya milih Pram dan Rano itu akan lari kepada Ridwan Kamil. Mungkin karena Anies bukan anak Jakarta banget ya. Anak Jakarta kan Master Key. Kita kan keluar di Depok lu kan. Anies kan kuliahnya di Jogja. Sehingga politiknya agak gitu. Lebih mengarah. Kalau mau bicara Jakarta, paling Jakarta ya IJP. Karena tinggalnya kan rumahnya kan di daerah mana? Di Glodok. Di Glodok sini. Kan? Betul-betul istilahnya di merah banget. Di perkampungan Jakarta kan, di tengah Jakarta kan. Iya. Betul-betul denyut hari-hari dari warga Jakarta kan, warga metropolitan kan. Iya. Gitu. Ya artinya kalau kita kembalikan ke perhitungan-perhitungan tadi, berarti Hasto adalah bagian dari orang yang mengarrange Anies juga untuk. Oh iya pasti. Gini loh, selama ini ya yang menolak Anies itu adalah Bu Mega. Tapi kalau di sekitar Bu Mega, elit-elit PDI itu semua udah dorong Anies saja dalam kerangka melawan Pak Jokowi. Kan kita sudah lihat Anies itu sudah standby di kantor PDI kan, nungguin nama dia dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta kan, gitu. Dan Anies pada waktu itu menurut saya kecelek gitu, karena dengar omongannya Hasto gitu. Jadi Mas Anies hati-hati, Hasto ini hoax. Ya kan hubungan Anies. Iya, tapi ternyata kan Bu Mega kan nggak mau dengan Mas Anies kan. Nah, habis itu kan sempat ada wacana Anies jadi calon gubernur Jawa Barat kan, gitu. Udah diwacanakan oleh siapa? Oleh ketua PDI Jawa Barat gitu loh. Dan kelihatannya Anies juga udah, walaupun dinyatakan enggak, tapi saya sudah punya harapan juga ke sana. Tapi kan batal. Ya. Anies memang nggak nongol di pilkada di kantor DPD PDI Jawa Barat karena dia kan udah belajar di pengalaman di Jakarta kan, dia nggak nongol. Ya. Sebelum saya diterima oleh Bu Mega, sebelum saya diaminkan oleh Bu Mega, saya nggak akan nongol dulu gitu. Nah ternyata Bu Mega kan belum mau sama Anies kan. Nah Anies sekarang gabung dengan Pramono Rano untuk melunakkan hati Bu Mega.
Artinya dia membuktikan baktinya kepada Ibu Mega gitu loh. Kan Bu Mega pernah nanya, mau lewat PDI, buktikan dulu. Enak aja, kan begitu kan? Ini ya dia lagi membangun Membina hubungan, mau memberikan goodwill kepada PDI Perjuangan supaya nanti 2029 tiket politiknya terbuka untuk dia gitu loh. Entah sebagai calon presiden yang didukung PDI, entah sebagai calon wakil presiden yang tentunya nanti akan melihat hasil survei gitu. Tetapi intinya sebetulnya Anies ini bukan ngincar Pilkada Jakarta, tapi dia ngincar Pilpres 2029 yang akan datang gitu loh. Jadi Anies ini mau nebeng PDI ke depan. Mau lewat Kandang Banteng. Mau naik pesawat PDI. Kandang Banteng. Mau lewat kerajaan Banteng. Ya, tapi kan ada hubungan yang lebih dekat ini. Kan mereka sama-sama UGM nih. Siapa tuh? Hasto. Hasto kan nggak bisa lah. Nggak bisa juga. Kita nggak begitu. Nggak bisa. Pak Jokowi kan Gajah Mada juga. Ya artinya hubungan beda-beda pendapat. Ganjar juga UGM juga. Ya, kan ketika Pilpres kemarin itu kan itu derby UGM. Derby UGM itu kemarin. Anies UGM, Mahfud UGM. Ya. Ganjar UGM. Bukan derby lagi. Siapa Imin UGM. Wah. Iya. Bukan derby lagi tuh. Derby yang nggak ada. Iya. Bener. Iya, yang nggak ada. Kenapa? Mari kita introspeksi. Kita bahas pada podcast tersendiri. Tapi banyak masuk istana sekarang. Saya kan UI. Iya. Tapi saya ada UGM-nya juga. Ini jangan-jangan konspirasi UGM ini. Mereka udah ketemu duluan ini. Jangan-jangan udah ketemu duluan ini. Iya. Jadi masalah di UI itu nggak berlaku buat saya karena saya ada UGM-nya juga. Wah, ini dia benar-benar kita akan lihat. Berarti hubungan komunikasi ini akan terus dilakukan oleh Hasto untuk ya ini kan dia berusaha menaikkan tensi menuju tanggal 27 itu gitu. Tapi saya yakin bahwa polisi nggak akan nangkap dia sampai tanggal 27 gitu. Sehingga itu perintah istana ya? Perintah istana. Yang mana? Untuk polisi jangan tangkap Hasto. Sebelum tanggal 27. Ya perintah kerajaan. Kalau perintahnya Hasto, harapan dari kerajaan Banteng itu ditangkap kan gitu kan. Tapi setelah tanggal 27 nih gimana nih? Aku deg-degan juga. Nggak tahu, kita lihat aja nanti. Aduh, jadi serius ini ya? Berarti jadi serius. Nggak tahu saya, kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti. Mbak Koni habis ini cepat-cepat pulang ke Rusia. Sama setelah dia pernyataan dengan Rosan itu kan dia balik ke sana Rusia ya? Dia pergi ke Gulag segala macam kan, ke Siberia dia datang. Langsung ke Siberia dia. Oh gitu ya. Aku lihat di ininya, di IG-nya itu. Dan apa ditindaklanjuti itu. Jadi bingung kita mau nanya. Artinya setelah modus operandinya Koni begitu, lempar isu di media di Indonesia, habis itu dia pergi lari ke Rusia. Modus operandinya begitu, lempar isu lari, lempar isu pergi gitu. Lempar isu pergi, lempar isu. Setelah kita jangan termakan oleh lemparan isu dari Koni gitu. Kita udah baca modus operandinya. Ya karena Kodari kalau pergi itu pasti dia kuliah lagi keluar. Nanti dia pergi kuliah di Siberia ambil pasca doktoral. Nggak mau. Kalau saya tuh keluar negeri tuh nggak hobi. IJP. Makanannya beda, udaranya lain gitu. Udah paling indah itu udah Indonesia lah sudah. Makanan paling cocok udah Indonesia sudah. Waktu di ESEK itu benar-benar waktu di ESEK itu benar-benar penderitaan ya. Kuliah berat. Makanya saya kan sebetulnya dapat juga opportunity untuk sekolah di luar, untuk S3 waktu itu. Ada opportunity di Amerika Serikat, ada opportunity di Australia. Tapi karena saya ingat pengalaman saya di Inggris itu, sengsara gitu kan. Setahun aja saya sengsara, apalagi doktoral 3 tahun 4 tahun kan. Ya udahlah, saya sekolah aja di dalam negeri. Makanya saya S3 di Gajah Mada itu gitu. Gulai kepala ikannya nggak ada di sana ya, susah sekali nyarinya. Kan ada pecel lele ada kalau di Australia. Tapi lelenya lele Australia. Aduh, lain rasanya. Lain. Nggak sama. Iya. Ada juga Esteller di sana ada. Di Melbourne tuh ada Esteller 77, tapi rasanya lain. Gitu. Pokoknya paling enak di Indonesia dah. Sampai sekarang masih berkomunikasi dengan Pak Jokowi? Saya? Bro. Udah lama enggak ya? Udah lama enggak? Tapi kalau seandainya hari ini ditelepon sama Pak Prabowo atau sama Pak Jokowi, mana dulu yang diangkat? Dalam waktu bersamaan. Mana dulu yang diangkat? Dua telepon nomor. Mana dulu yang diangkat? Ayo. Nggak berani spekulasi dan berfantasi. Ya. Tapi selama ini hubungan dengan Pak Jokowi itu orang kan nggak tahu, kan ini pengamat politik. Tiba-tiba ikut pergi ke Muna. Iya, saya itu kan biasa memberikan saran, masukan kepada semua pihak, semua kalangan.
ketua partai kan kita berteman, menteri kita juga berteman, kayak IJP aja. Kayaknya lebih sering IJP dan lebih dekat IJP deh kepada menteri-menteri dan ketua-ketua partai daripada saya. Makanya susah melawan. Sebetulnya sama aja kita itu. Sama aja kita itu sebetulnya. Jadi apa yang kalau orang tanya gimana ya, pertanyaan yang sama itu lebih baik ditanyakan pada IJP aja. IJP bisa cerita lebih jelas. Dan udah banyak cerita kan, karena kan banyak IJP tulisan. Kan penulis yang prolific, yang produktif sekali kan. Nulis di mana, di medsos. Macam-macam. Iya, kalau dulu mailing list gitu kan. Iya. 80 mailing list. Kerjanya nulis saja. Cuma 2 jam tidur. Iya. IJP ini adalah orang yang bisa nulis naskah artikel opini pakai HP. Saya nggak bisa. Mungkin dia bisa nulis novel pakai HP juga tuh. Itu ada tuh kemarin masalah apa? Kenapa Presiden Indonesia nggak punya cuti? Makanya saran saya memang IJP itu di PCO itu cocok betul itu. Itu kerjaannya nulis ngomong, cocok betul. Itu melebihi raja itu. Kerjaan filsuf, Brahmana itu kan? Tingkatannya Brahmana itu kan? Iya. Brahmana. Nah setelah ini mau agendanya apa? Sekarang kan saya kan di dalam ya adaptasi dengan kehidupan baru, dengan ritme baru, dengan tugas baru di KSP ini. Jadi ya menikmatilah proses-proses ini. Saya sekarang ya pagi berangkat kantor, ketemu orang, urusan di dalam, urusan ke kementerian yang lain. Karena KSP ini kan karena dia monitoring evaluasi semua kementerian ya keliling-keliling. Kita ini enaknya di sini nih kita bisa masuk ke semua kementerian. Jadi sih mudah-mudahan paling enggak setelah lepas dari KSP teman saya insya Allah akan tambah banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Teman kita udah banyak, tapi habis ini harus lebih banyak lagi. Artinya informasi-informasi yang akurat, yang mungkin muncul di Madilog tapi nggak muncul di tempat lain, itu harus diketahui nanti. Itu pasti informannya dari Kodan. Ya mungkin yang terakhir dari saya barangkali adalah bahwa Pak Prabowo ini memang keberpihakannya dan program-programnya buat masyarakat itu luar biasa. Makan bergizi gratis untuk kesehatan, untuk gizi anak-anak kita. Swasembada pangan untuk antisipasi adanya Perang Dunia Ketiga, adanya pandemi, agar kita bisa berpikir tentang hal-hal besar lainnya dengan leluasa. Kemandirian energi supaya kita tidak tergantung negara lain. Supaya uang yang dibakar untuk subsidi itu bisa kita pakai untuk program pembangunan. Ingin perumahan 3 juta rumah untuk masyarakat Indonesia tiap tahunnya. Jadi hal-hal yang pokok, yang basic itu betul-betul menjadi perhatian Pak Prabowo. Betul-betul beliau ini adalah untuk menjadi presiden itu untuk masyarakat Indonesia. Nah, mudah-mudahan hal-hal dasar dan hal-hal pokok itu bisa dipenuhi dalam periode pertama beliau sebagai presiden gitu. Sehingga 5 tahun berikutnya, mudah-mudahan beliau terpilih kembali, itu bisa berpikir untuk kemajuan Indonesia, bagaimana Indonesia itu menjadi the first among dari semua negara-negara yang ada. Indonesia jadi negara 4 besar, 5 besar negara di dunia. Jadi negara maju. Saya kira begitu. Ya. 5 tahun memenuhi kebutuhan dasar, 5 tahunnya lagi untuk membangun Indonesia maju. Begitu, Bung Indra. Maksudnya, Bung, jadi di dalam ketika Pak Prabowo Subianto pulang dari luar negeri di usia 18 tahun, dia ditugaskan bekerja untuk membentuk sebuah kelompok think tank yang kemudian bertemu dengan Sohogi, dan Sohogi pun berhasil dipengaruhi oleh Pak Prabowo. Padahal usia Sohogi waktu itu 27 tahun. Ketika Sohogi meninggal di Semeru, itu yang dipakai adalah sepatu yang dipinjam dari Prabowo Subianto. Jadi saya membayangkan bagaimana senangnya, happy-nya Pak Prabowo ketika seorang Mr. Key hadir di dalam satu tim kenegaraan yang dibentuk. Betapa happy-nya dia, seolah-olah dia melihat, wah, seperti ini dulu saya berkomunikasi dengan para aktivis UI. Makanya kepercayaan dari, katakanlah apa. Saya potong. Ya. Sebetulnya menurut saya Sohogi Indonesia itu ya IJP. Sohogi zaman sekarang itu adalah IJP. Ya, sudahlah. Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Madilog, dan tetap berpikir merdeka. Kita akan hadirkan lagi Mr. Key dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Thank you.